Tarik nafas dulu. Emang harus lari anjir? Hah? Tarik nafas bangsat kali. Kalau episode yang lalu kita udah ngebahas tentang ini ya, tentang bisnis food and beverage ya, yang kebanyakan dijalanin sama anak muda kan. Iya. Dan anak muda yang punya bisnis retail itu kayaknya kecil, sedikit deh. Sedikit sekali. Sedikit banget. Bisa dihitung jari. Itu biasanya kayak mungkin gini, mungkin diturunkan dari bapaknya yang udah punya retail, turun ke anaknya. Enak ya hidupnya. Oke. Kita lanjut ke Ke episode kedua di ini 2023 ya. 2023. Ini kita masih di RK. Bukan, masih pembahasan apa? Anjing oh iya. Nggak nyambung. Pembahasan bisnis anak muda. Aku pesan kopi loh. Kopi hitam aja, nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Gulanya nggak ada. Nggak ada dong. Kalau penikmat kopi kan nggak pakai gula. Benar sekali. Di mana kopi yang enak? Di ERK. Mantap. Terima kasih ERK. Terima kasih. Dalam hati bisa penjilat semuanya ini. Oke, sebelum kita mulai, kayaknya kita memberikan informasi penting ya buat teman-teman yang pengen support kita ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian pengen support kami, kalian bisa bantu berdonasi. Yes. Dengan cara klik link yang di bawah atau nanti di sini aku pasang. Di mana? Di sini kan di sini. Aku udah di sini. Ya udah aku di sini. Nah, itu kalian bisa scan barcode-nya atau klik aja linknya. Nanti itu diarahkan ke Saweria. Iya, itu kalian jadi bisa donasi mulai dari berapa? 10.000 ya? 10.000. 10.000. Itu untuk, sangat membantu kami ya. Yes. Untuk biar kita lebih bisa bersenang-senang. Enggak, jadi itu feedbacknya nanti buat kita semakin mungkin lebih bagus lagi kali. Yes. Pembahasan seperti itu. Buktinya adalah ini. Buktinya ini. Ini adalah buktinya dari support kalian. Anjing dijilat goblok. Apa tadi pembahasan? Pembahasannya jadi tentang bisnis. Nah, anak muda sekarang banyak yang bisnis jasa ya. Yes. Jasa. Contohnya apa nih? Jasa pijat ya. Anjing, kenapa kamu baca otakku sih? Itu jasa loh. Guys, jasa ya? Jasa, itu jasa. Itu suatu hal yang cukup sulit dilakukan. Tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Ya cukup sulit kalau yang udah tua anjir. Enggak, maksudnya yang baru-baru kan maksudnya, ini gimana cara treatment? Baru-baru harus hati-hati. Iya, hati-hati. Enggak, bercanda jangan. Goblok lo ini, tolol. Jasa yang kita maksud di sini adalah jasa video dan foto ya. Iya, video, karena foto. Karena banyak teman-teman dari kami ini punya jasa itu ya. Dan juga itu sebenarnya kayak jasa foto dan video itu bersinggungan ke semua hal, ke semua aspek. Termasuk WO. Aku bahas WO, kamu bahas anjing goblok. Apa? Anjir. Gimana bersinggungan? Enggak, aku ini berusaha membersihkan citra aku kan, karena di tongkrongan dibilang otakku selalu mesum. Apapun itulah ya, kan kita lagi bahas yang WO, jasa video, sorry. WO iya, masuk ke bisnis. Masuk ke WO, masuk ke video klip. Iya. Kalau anak band, terus masuk ke mana? Masuk. Kalau enggak, aku nyebut iklan tadi anjing. Bener, masuk ke iklan, advertisement ya kan. Terus jadi foto produk, terus masuk ke misalnya kalau ada perusahaan-perusahaan atau instansi atau korporasi segala macam. Ya, masuk ke semuanya. Banyak anunya lah. Segmentasi yang bisa masuk ke situ. Banyak bisa ini. Kecuali WO ya, WO kan khusus wedding ya. Yang kita mau bahas ini adalah BO. Beda tipis ya, WO, BO beda tipis ya. Kalau BO apa emang? Belajar online. Pasti VCS kan online. Video call sayang. Udah lanjut ah. Nah, jadi kita ini ngebahas yang ini ya, jasa foto video. Jasa. Itu kan banyak ya, maksudnya bertebaran lah, maksudnya orang-orang yang punya skill di situ ya. Jadi mereka buka jasa. Ini lagi ya, sekali lagi, bukan passion di foto dan video ya. Akhirnya mereka buka jasa. Itu bukan. Beda. Nah, bukan beda nih ya. Jadi mereka buka jasa dan ya harganya memang mungkin nggak murah ya. Kayak gitu. Kalau misalnya benar. Banyak yang nggak tahu orang itu kenapa harganya mahal, Mas. Nah, buat yang menanya-nanya ini yang jadi gini. Bangsat nih. Sebelum kita ke arah yang ya. Kenapa harga mahal? Karena gini, alat yang digunakan itu juga mahal. Kemudian jasanya orang ini
itu juga ada harganya. Yes. Itu tergantung dari jam terbangnya. Ya selain jam Kayak terbang tergantung nanti kan jam terbang yang di belakang kan, yang kalau ke depan adalah tergantung proses yang nanti Prosesnya kayak gitu. Kenapa harganya mahal gitu? Iya. Tapi buat kalian yang miskin. jangan menggunakan. Jadi Jangan. kalau misalnya gini, Enggak bercanda ya. kalian kalau misalnya memang mau menggunakan jasa itu, terus kebetulan itu teman kalian, jangan ditawar ya. Tolong jangan pakai harga teman. Itu nggak ada namanya harga. Nggak ada teman, nggak ada Ya, harga teman. Nggak ada. Bisnis is bisnis, teman is teman gitu loh. Yes. Jadi nggak ada. Jangan temanmu dijadikan lahan bisnismu. Kalau temanmu buat usaha, apalagi yang di jasa ya, lebih ke jasa, jangan pernah Appreciate ya kayaknya. lebih appreciate. Jangan karena temanmu buka usaha terus baru-baru kayak kan baru. Iya, sama temen aja lo. Tai. Jadi alangkah baiknya gini ya. Temanmu buka jasa, kamu gencar promosikan. Iya. Kayak gitu. Terlepas kamu butuh atau tidak. Iya, jadi gini. Beneran. Kalian butuh foto ya? Temanku ada loh. Ntar aku hubungin. Yes. Kayak gitu loh. Itu namanya saling support. Walaupun belum deal ya. Walaupun belum. Tapi itu suatu bentuk support. Iya kan? Sama kayak ini. Kan aku punya jasa video ya. Iya. Nah, teman yang lain juga ada nih punya jasa Yes. video. Tapi kadang mereka tuh sering oper. Ya, itu suatu bentuk support system sebenarnya. Tapi mereka nggak minta fee dari sini. Karena itu bahasa kasar, bahasa ini yang dari sudut pandangku. Nanti pasti otomatis suatu saat kamu pasti bakal ngoper ke temenmu. Iya, Sistemnya benar udah gitu. sekali. Udah kayak gitu. Iya. Gitu. Ketika aku nggak bisa, aku oper ke teman yang suka ngoper ke sini. Iya, jangan ngerasa kayak kamu dapat job udah overload nih. Oh enggak, enak aja nih rezeki. Maruk gitu. Ujung-ujungnya kamu keteteran goblok, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu dari titik A, nanti jam 9, kamu di jam 7 nih. Jam 9 aku harus ke titik B, habis itu ke titik C. Memang kelihatan sok sibuk kamu anjing, tapi kamu keteteran sendiri. Indahnya berbagi pokoknya. Kayaknya enggak, dua cukup lah. Iya, oper ke teman. Jadi kembali lagi ya, bersyukur ya. Yes. Nggak usah banyak-banyak sedapatnya Cukup, aja. iya. Ini kembali ke teori Pop Ice tadi ya. Wih keren banget teori Pop Ice anjir. Nggak kepikiran aku. Pop Ice itu walaupun untung 50.000 sehari nggak masalah. Nggak masalah. Tapi tiap hari gitu. Yes. Ya gitu, nggak usah mau dia untung 300.000 nggak usah. Karena Jadi mending kayak ya udah sih secukupnya aja, sisanya bagi ke teman-teman yang lain kayak gitu loh. Karena memang kalau kita bicara Justru gini, justru teman-teman di seprofesi itu lebih respect deh. Iya. Dibandingin teman-teman sekolah. Teman sekolah sering minta harga teman anjing. Goblok. Dikira kuliah nggak mahal. Dikira jam terbang itu sebentar gitu loh. Yes. Kadang ada orang yang kurang memahami itu. Ada baiknya para klien itu paham dulu. Paham dulu kenapa kok mahal Yes. kayak gitu. Terus gini, kadang tuh profesi ini suka, misalnya di kota ini ya, di kota ini mereka tuh suka berkiblat tuh sama yang di luar sana, ya kan? Maksudnya, gitu bereferensi sama yang di luar sana. Ih, pengen ngomong lebih kasar lagi nih, anjing. Nah, sedangkan pangsa pasar di sini tidak sama di sana. Iya. Kayak gitu. Makanya harga mungkin agak beda. Dan yang paling Ngeselin. Yang paling ngeselin nih, selain teman yang nawar harga itu, klien itu minta bagus tapi harga murah. Itu memang kurang ajar sih. Itu nggak pakai otak, goblok. Jadi gini ya, kalian kalau misalnya, kalian punya budget gitu. Misalnya budget kalian Let's say 10 lah, 10.000. 10.000 K ya. Terus kalian mau minta bagus. Itu pasti disanggupi sama. Yes. Karena harga jasa ini di bawah itu. Gitu. Yes. Tapi kalau Malah justru dibuat lebih bagus. lebih. Karena mereka merasa dihargai sekali. Tapi kalau misalnya budget kalian cuma 100K misalnya, terus kalian minta bagus, wah, ini namanya kurang ajar. Itu namanya jadi beneran, iya. Pentingnya menghargai kerja orang. Proses orang bisa dia sampai di titik itu. Iya, gitu. Karena tadi Indra yang lu bilang, jadi kayak video, foto dan segala macam terlepas dari jenis usahanya ya. Maksudku di situ ada yang kamu bayar tuh bukan saat ininya dia, tapi proses sebelumnya dia yang dapatkan, bagaimana dia sampai di titik ini, gimana dia bisa beli kamera itu, segala macam. Kalian nggak usah khawatir hasilnya jelek, karena semua orang tuh berusaha untuk hasil bagus.
nggak ada satupun teman saya yang seprofesi ini pernah melakukan tuh ya udahlah jelek-jelek aja lah. Nggak ada cerita, belum ada. Nggak ada. Udah pasti mau bagus. Karena untuk apa? Portfolionya kan. Oh ada Ndra? Apa? Koreksi ada. Apa mana? Kalau yang dihargai cuma dengan bayaran, makasih ya Pok. Oh iya. Itu pasti kayak dia mau tuh kayak yang penting ada aja, ya kan? Maksudnya itu kita terlepas dari dia dihargai. Maksudnya kalau yang begitu pasti dia akan merasa kayak anjing. Kerja sekenanya aja. Sekenanya aja. Nah kalau ketika kita membayar orang itu secara pas bahkan lebih, effortnya bakal gila. Ini benar-benar kayak ya kayak medan perang gitu. Iya. Dan dia tuh pasti kayak misalnya nih jadwal take syuting itu jam 7, dia pasti bakal datang lebih cepat daripada itu. Gitu. Karena kalau kamu bayar cuma dengan tos, iya. jam 7, misalnya acara jam 7, datang setengah 8. Itu bodohnya aku orang. sampai sekarang tuh pernah mengalami hal itu. Yang mana dibayar dengan tos? Dibayar dengan 3M itu. Apa aja? Apa yo 3M? Nah, tahu kan? Makasih Mas, mantap. Jadi sampai sekarang ya. Jadi selama sepanjang karirku ini dari 2008 sampai 2022 berapa tahun? Tar, aku nggak pandai matematika. 18 tahun nggak atau gimana? Tar. Dari 2008. Salah, terbuka VPN. Sorry salah. Nggak penting banget. 14 tahun anjir. 14 tahun karirku dalam dunia apa jasa begini itu masih sering aku dapat yang kayak gitu. Itu maksudnya lebih kurang ajar daripada teman yang nawar. Iya. Kayak gitu loh. Sama ini ada lagi. Apa? Temen tuh kayak alah gitu aja loh. Gitu aja pakai mikir anjing. Kamu kira momen ada aku pernah nerima bukan pernah nerima sih maksudnya mengalami. Denger gitu loh. Iya, mengalami pendengar. Allah kayak gitu aja loh, mahal betul. Orang videonya cuma 1 menit. Bangsat, kamu kira ngedit 1 menit itu nggak pusing? Anjing. Dikira ini ya kalau bikin video 1 menit itu justru lebih intens, lebih. Iya. Apalagi detailingnya. Karena semua yang misalnya momen dalam 1 jamu itu dipangkas jadi 1 menit itu nggak mudah. Iya, apalagi detail baru grading dan segala macam itu nggak mudah gitu. Maksudnya aku bukan ya, tapi gini, itu ada proses yang rumit mengerjakan itu gitu loh. Jadi tolong ya jangan bilang gitu aja anjing. Dan juga masuk gini, balik lagi. Coba ya gini, kamu kalau misalkan kamu punya jasa gitu kan, baru kamu dikasih gitu, kayak mana perasaan? Sakit hati anjing. Makanya gue bilang jangan pernah ada kata-kata harga teman. Jadi kayak ketika teman buat usaha, kasih harga teman dong. Nggak ada harga teman. Satu gini, temanmu tuh sedang berusaha, bahasa kasarnya berusaha survive dan segala macam. Iya. Jadi jangan diganggu dengan kasih harga teman dong. Justru kalau kamu harga teman, kamu kasih lebih temanmu itu karena dia berusaha dia lebih ke kamunya. Lagi ngebangun nih. Jadi kalau misalnya harga 10.000 nih. Nah. Ya 11.000 kamu kasih itu dia akan udah seneng banget. Selain seneng banget, dia akan effortnya lebih ke kamu dalam artian yang biasanya prosedurnya 1 sampai 10, yang di orang-orang kamu bakal dilebihin tuh prosesnya yang mungkin kamu nggak tahu tapi itu bakal dilebihin biasanya. Bakal ada hal-hal yang lebih lebih spesial gitu. Yes, itu. Karena yang aku tahu nih, semua teman seprofesi videografer itu di sini itu nggak pernah ada maksudnya mau kerja tuh sekenanya. Jadi misalnya mereka udah dibayar pas, ya pasti serius kerjanya. Yes. Kayak gitu loh. Dibayar di bawah pun itu serius. Tapi karena apa ya? Karena apa? Demi kualitas. Kadang kita juga kayak ya udahlah, ini demi gitu. Tapi kadang itu juga dimanfaatkan sama klien-klien. Selain sama kalian sama kenalan-kenalan ya, relasi-relasi yang gitu brengsek sama ya. situ aja bisa murah, anjing akhirnya murah terus bangsat. Itu Nah, iya itu. Sama aku gitu. Nah, itu selama berapa tadi? Berapa tahun? 14 tahun ya. 14 tahun aku salah dalam langkah yang aku bilang tadi. Maksudnya oke murah tapi kerjakan bagus. Akhirnya apa? Murah-murah terus. Akhirnya aku nggak nutup untuk aku bisa nyimpan. Akhirnya aku udah ada upgrade kamera baru. Di sisi lain ada nih pendatang baru, kameranya bagus. Harganya langsung. Dan nggak salah dia. Nggak salah karena kualitas bagus kan dibandingin aku gitu. Otomatis ya udah ketinggalan aku sudah. Kayak gitu loh. Dan kamu ketika mau menaikkan harga karena teman-teman dan relasi yang brengsek, udah nggak bisa. Mau naikin istilahnya mau naikin 200 aja kayak udah nggak bisa. Kok mahal ya? Karena kameramu udah nggak sanggup untuk menghasilkan yang setara. Kualitas seperti itu. Jadi aku juga dulu
melakukan kesalahan gitu loh. Tapi kan sedang kamu rubah kan proses itu kan? Enggak, aku enggak berubah. Nggak berubah? Karena gini, karena aku lebih ke sharing ke teman-teman yang punya bisnis baru sih. Maksudnya punya bisnis dalam dunia jasa. Yes. Aku sharingnya, jangan sampai salah. Karena udah dead end ya bagimu ya? Iya, udah. Jadi gini, aku selalu sharing kayak kalian kalau misalnya naruh harga itu yang secukupnya. Jangan sampai di bawah kemampuan kalian gitu loh. Jadi ini gunanya apa yo? Kan ada yang selalu berpikir, kan kita masih baru jadi Iya, banyak kayak gitu tuh. Jangan gitu nih kalau bikin bisnis. Nggak boleh gitu. Kamu misalnya kamu punya bisnis apa nih? Foto ya. Tanya lu sama teman-teman. Misalnya kamu foto berapa Ki? 500.000 misalnya nih ya. Misalnya lo nih ya. Ya, mesti dengan durasi 6 jam. Foto anjing. Iya kan, maksudnya foto acaranya kan 6 jam bangsat. Kita bicara acara apa? Bicara apa sih anjing? Bicara durasi. Oh, durasi. Misalnya paketan foto. Oh, paketan, oke. Paketan fotomu 500.000. Ya. Nah, mungkin kamu nih baru muncul. Mungkin kamu bisa kayak 4,5 Yes. atau enggak 400. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis gitu loh. Jangan kamu 100 berangkat, jangan. Efeknya nanti itu gini, kayak aku bilang tadi. Kamu bakal segitu terus hargamu. Kamu nggak mau naik, nggak bisa tuh. Dan juga ini boleh aku tambahin kan, ini memang mungkin berbeda, tetap jasa, tapi berbeda bidang. Jadi ketika ini nih ada pemain lama si A nih, misalnya teman-teman semuanya tuh pemain lama tuh pasang 300 gitu kan, misalnya nih, atau 500, let's say 500. Tiba-tiba kamu masuk jebret dengan harga 200. Satu, selain kamu nggak bisa maju, kamu merusak pasar. Kamu merusak pasar gitu. Kamu dalam artian, wah di sana aja lebih, memang kamu dapat mungkin banyak segala macam. Iya. Cuma kamu bakal ngerusak pasar, ngerusak ekosistem di situnya. Ekosistem yang udah selain itu kamu pasti bakalan dikucilkan, diceng-ceng anjing anak baru pasang harga murah. Itu kurang ajar namanya. Iya, nggak tahu etika. Memang tidak dituliskan ya. Yang dia tuliskan itu ini ya attitude yang tidak apa ya, maksudnya itu kayak kita harus sadar diri lah. Iya. Kayak gitu. Walaupun kamu pemain baru, tolong jangan terlalu jauh gitu. Misalnya, ini gunanya untuk apa? Biar ekosistem ini terjaga. Iya. Mereka tuh sampai di harga itu panjang loh. Dan ujuk-ujuk kamu datang dengan harga 200, itu namanya kurang kamunya selain mungkin kamu kayak ngerasa aku orang baru. Ya tapi nggak gitu juga goblok. Nggak gitu juga kalau misalnya kamu bikin bisnis gitu loh. Kan nggak mungkin nih. Kamu punya kamera langsung bikin bisnis itu mustahil. Yes. Itu mustahil banget. Jadi ketika kamu punya kamera, mungkin kamu ada 1 tahun, 2 tahun dulu belajar. Yes. Jepret-jepret baru kamu bikin usaha. Nggak mungkin kamu punya kamera baru langsung belajar foto. Itu mustahil kamu langsung buka usaha. Makanya kalau misalnya kamu sudah merasa bisa kayak gitu, kalau bisa harganya itu jangan jauh. Yes. Tipis-tipis aja gitu loh. Nggak usah nempel tapi tipis-tipis di bawahnya. Selain itu buat menghargai dirimu, itu buat nggak ngerusak pasar, harga pasar. Karena bahaya loh, maksudnya ketika kamu pendatang baru, kamu merusak pasar, harga pasar. Iya, itu nggak. Kamu dikucilkan, bre. Ya. Itu bukan bisnis yang bagus. Maksudnya bisnis nggak begitu. Yes. Dalam dunia jasa nggak gitu. Memang bisnis tuh mencari customer, mencari untung yang banyak, segala macam. Tapi nggak begitu caranya, gitu loh. Jadi itu akan berdampak gini. Apa ya? Berkepanjangan. Hah? Berkepanjangan dampaknya kan? Bukan, kamu nggak punya apa ya? Prestis gitu. Daya jual. Nggak punya daya jual. Kayak gitu. Ketika kamu mau naik, ya itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kamu naik nih hargamu. Misalnya dari 200 naik ke 300. Itu kamu bakal ditinggal. Ada di sana. Ada yang di sana. Ini aja, yang ini aja. Ini sudah bagus nih, yang harganya 500 nih. Ini aja. Itu kok enggak, masih baru. Masih baru kok. Nah, minusnya di situ ketika kita kasih harga murah. Nah, nanti aja tuh masih baru tuh. Enggak tahu kita juga kualitasnya seperti apa kan? Kayak gitu. Jadi itu jebakan sebenarnya. Jebakan. Ketika orang gini. Ini klien yang paling sialan nih kayak gitu. Anjing. Kamu ditawar harga murah. Oke, kamu kerjakan. Dia bilang apa? Apa namanya gini? Dia bilang gini. Nggak, mas, apa namanya? Nanti kita rekomendasikan. Itu paling anjing banget. Itu perkataan yang gimana ya? Maksudku, oke, kamu pasti akan rekomendasikan gitu loh. Tapi kamu nggak akan dipanggil lagi. Kayak gitu. Jadi, yes. Kamu klienku. Oke, harga murah. Kamu nggak akan panggil aku lagi. Itu nggak akan. Itu fakta ya? Fakta banget. Kamu nanti kamu malah ngerekomendasikan sama orang lain. Kayak gitu. Boleh ku tanggapi nggak ini? Jadi
kamu merekomendasikan ke orang, itu nah harga murah yang ini nah, ada kok aku ada kontaknya. Tapi kamu nggak akan pernah manggil lagi. Kayak gitu. Ini boleh aku tanggapin gak nih? Itu anggapnya misalnya kayak yang tadi itu kan klien si bangsat itu kan. Jadi kayak dia ngerasa kayak dia mungkin dalam tanda kutip mungkin merekomendasikan ke orang. Cuma dalam artian tapi ya kayak gitu sih kualitasnya. Ada minusnya tuh. Ada ya kan? ada pembicaraan yang kayak gitu. Jadi gini, klien yang kayak gini biasanya tuh gini. Dia itu dapat tender besar. Cari yang semurah-murahnya. Bangsat. Ya kan? Nggak, itu kesel banget aku yang itu. Ya, ini. Tapi itu fakta. Ada orang dapat tender besar, dia cari talent atau yang punya kemampuan. Yang punya kemampuan yang bisa dibayar murah. Makanya aku bilang, kamu nggak akan dipanggil lagi karena udah lewat tendernya. Selesai sudah. Dia dapat untung, kamu dapat sakit. Kayak gitu. Jadi gini ya, buat orang-orang yang punya chance untuk memberikan kesempatan kerjaan ke orang lain. Maksudku gini, jadi kayak kalau misalnya budgetnya segitu, jangan dipotong anjing. Udah, gitu loh. Iya kan? Benar sih, benar. Misalnya ada event nih, event A, budgetnya sebenarnya enggak, kita kembali lagi. Tergantung orangnya. Iya sih, ya kita kan bicarain klien brengsek ini kan. Si klien brengsek ini, wah anjing. Kalau nggak dapat segini, sia-sia aku nih. Dipotong lah yang harusnya 1.000, 500 aja cukup lah ini, masih baru juga. Bisa. Ya, mau nggak ya kan? Daripada nggak ada nih anjing. Ini iming-imingnya. Ini acara besar ini. Iya. Kapan lagi? Ini kesempatan banget kamu. Iming-iming anjing itu benar. Jadi ini kamu nanti bisa lagi kita panggil kalau tai, mungkin kayak gitu, sumpah. Asli enggak. Kamu malah terjebak dalam harga murahmu itu. Sumpah, ini aku gini ya, sebenarnya aku disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu, aku bukannya sok-sokan kayak gitu. Bukannya apa, ini pengalaman pribadiku gitu loh. Pengalaman pribadiku. Ini menyangkut dengan psikologis klien. Kamu klien, aku harga murah. Oke, kamu pakai jasaku dengan harga murah. Kayak gitu kan. Ketika kamu lihat yang fotografer yang harganya mahal, ya kan? Hasilnya sama nih sebenarnya. Iya. Tapi dia berpikir, ya wajar lah, bagus orang harganya segitu. Yang aku yang harga segini ya segini. Padahal sama kualitas. Sama. Nih, ini psikologis klien nih. Makanya aku bilang, kalau kamu mau masuk tipis-tipis. Karena kalian nanti berpikir, harganya juga nggak jauh beda kok, ya kualitasnya sama kok. Kayak gitu loh. Itu, jadi kamu pasti berpikir, kalau harganya nempel, ya memang segitu pasarannya. Ya sama kualitasnya kok, nggak jauh beda sama orang beda 10.000 aja kok. Dan ketika nanti kalau kamu udah banyak pengalaman, kamu mau naikin ke 500, bisa. Masih masuk. Masih masuk. Kalau dari 200 ke 500, nah itu kamu ditinggal. Asli kamu ditinggal. Kemana mereka? Ke yang 500 itu. Jelas, sudah jelas. Jelas, wah mending kita ini aja kok, bagus. Dari dulu mending ini aja. Kenapa gitu? Karena dia melihat kita ini ya kayak gini hasilnya, orang harga 200. Harga murah ini itu membuat kita hasil tuh jadi buah si malakama. Apa itu buah si? Aku nggak tahu ya, Bu. Dimakan, kalau nggak salah dimakan salah, nggak dimakan salah. Jadi ujung-ujungnya kamu salah ujung-ujungnya. Kamu gara-gara harga murahmu, ya, kamu mati. Gini, harga murahmu tuh kamu direndahkan. Anjing. Ini psikologis, sumpah. Psikologis. Kamu mungkin akan mengalami hal itu ketika nanti kalau kamu mau nikahan mungkin. Kamu bakal berpikir kayak ya kita foto kita cuma 700 lah. Wajar lah ya fotonya kayak gini. Iya. Padahal stigmanya kayak gitu. Yang foto ini sama, skillnya tuh nggak jauh beda. Mungkin dia nyontek, oh gitu cara fotonya sama, cara fotonya sama. Tapi karena kamu harganya murah, kamu bilang ini biasa aja. Kayak gitu loh. Coba kamu lihat yang video bagus-bagus. Kamu bilang apa? Wajar itu videonya MM-an harganya. Iya, secara psikologis ya benar. Psikologis klien. Iya. Kayak gitu. Itu yang aku pelajari selama 14 tahun. Bayangin, aku udah dead end ya. Udah nggak lagi, tapi aku pelajarin. Aku salah di mana sih nih? Kayak gitu loh. Aku salah di mana? Akhirnya aku sharing ke teman-teman. Kalian jangan ini. Susah nanti naiknya kalau harganya terlalu murah. Nempel-nempel lah gitu. Itu yang apa namanya? Sering aku share sama teman-teman yang kalau lagi mau buka usaha baru-baru gitu loh. Kayak gitu. Terutama ini temanku ada yang MC. Kayak gitu kan. Dia bilang, "Wah, Mas yang lama-lama aja segini harganya." Ya terus kenapa? Sama loh kamu ngeluarin suara. Capek tenggorokan kering. Tempel-tempel lah harganya. Kayak gitu. Nah, itu masuk tuh. Gimana? Jadi kemarin ada juga tuh yang sharing sama aku. Dia baru mau masuk ke dunia MC gitu kan.
Ku tanya langsung, tak segala macam. Oh mau MC di mana? Dia sharing sama aku kan. Tapi harga ini sih nggak kayaknya nggak dibayar. Dia bilang, lah kenapa kamu nggak dibayar? Soalnya teman kan nggak enak. Wah, ini nggak bisa nih. Nih, kasih tahu ya. Bisnis nggak ada sama teman. Itu yang tadi. Gimana? Bisnis teman-teman. Bisnis teman-teman. Gitu. Maksud gini, kamu juga di situ sedang berusaha belajar. Proses belajarmu kamu harus hargai. Kamu harus belajar menghargai dirimu dulu sebelum orang lain menghargai kamu gitu loh. Benar itu. Ingat ya, kalau baru mulai itu ada yang suka namanya juga permulaan. Iya. Nggak ada. Kalau permulaan udah pasang harga deh. Pasang, maksudnya terlepas itu temen nanti dibilang, kamu baru mulai udah harganya mahal. Ingat ya, kamu terjun ke dunia bisnis. Bisnis adalah profit. Yes. Bukan ngeblank aku anjing. Bisnis adalah profit, bukan passion anjing. Anjing, kamu pesan minum lagi enggak? Jadi pesan minum enggak nih? Nanti. Habis sudah goblok. Apa? Sama aja deh. Aku mau minum kopi tapi enggak ya. Jangan. Jadi kalau kalian sudah masuk ke dunia bisnis, udah harus ada harga gitu. Harus ada harga. Iya, jadi walaupun kamu baru nih mulai misalnya entah itu nge-MC, entah itu ngeband apalagi kan sering kan? Ya, anak band sering kan? Nah, ngeband. Jasa ini ya. Ya, jasa kan? Nih. Sering kan kayak Iya. sama teman aja loh. Bangsat ya anjing, kamu kira latihan studio nggak bayar? Kamu kira kita latihan tuh nggak beli minum, nggak beli cemilan? Alat itu bayar. Gitar. Kamu kira drum itu nggak beli, gitar tuh nggak beli, efek itu nggak beli, mic itu nggak beli, ear monitor tuh nggak beli, semuanya beli anjing. Ya. Jadi, sebentar dulu. Oh iya. Nah jadi itu maksudku, jangan pernah kalian yang ketika kenalan kalian, relasi kalian buka usaha, jangan juga ujuk-ujuk kayak baru mulai aja gratis. Enggak, justru kalian harus bisa pasang standar kalian. Even itu misalnya kayak yang tadi kayak Indra bilang, yang lama 500 nih misalnya. Ya kalian 400 sampai setengah oke lah. Kalau misalnya kalian masih minder banget, 300 is oke lah. Maksudnya dalam artian bentar. Sorry, kupotong Ki. Tadi kamu enggak. Udah. Apa sih anjing? Enggak, gini. Aku tadi kepantik sama perkataanmu yang minder. Iya, kan ada tuh minder kenapa terus? Jadi gini. Ketika kalian terjun dalam dunia yang kalian inginkan, itu nggak boleh minder. Ingat ya, jangan minder. Kalian harus percaya diri. Itu karena apa? Karena kalian akan melihat kalian ini gimana sih, gitu nah. Kalau misalnya kamu disuruh foto, Enggak gitu juga ngelakuin. Enggak, tapi ini boleh kutamain enggak? Jadi nih sama kayak halnya ketika kalian pasang standar nih, misalnya tadi tuh 4,5 harga normal 500. Kalian pasang 4,5 atau 400. Ketika kalian dibayar itu, kalian akan berusaha maksimal dan kalian misalnya aku gagal nih, kayak misalnya aku mengecewakan, kayak kurang puas lah klien gitu kan. Kalian akan belajar dari 400.000 itu harga kalian belajar. Iya. Dari hasil itu kalian akan belajar. Yes, justru apa yang kurang sih? Nah, itu. Kayak gitu. Oh, ini yang kurang ternyata. Oke, di klien selanjutnya bisa lah kebaikan. Meskipun banyak inputan kayak aku tidak bilang kritikan ya, inputan ya. Input, masukan. Segala macam. Itu harga 400.000 itu kalian yang terima itu dengan proses itu. Jadi jangan minder. Kayak gitu. Jadi apa ya maksudku? Harga untuk kalian bisa masuk budgetnya itu nggak jauh gitu loh. Yes. Dari harga pasar. Kalian masih bisa tetap ngejar gitu nah. Kalau kalian harga 200 dan belajar satu, kalian udah nanti kalau udah kalau misalnya ada salah kalian dijelek-jelekin, itu udah jelas banget. Nggak jelas banget MC-nya ini, nggak jelas banget video fotonya segala macam. Ya, kayak gitu lah. 200 kalian tuh dengan hinaan. Jadi bahasa kasarnya mending kalian 400 untung, dihina nggak apa-apa, mending 400 bos. 400 kalian dapat. 400 kan? Gitu daripada 200 kalian dihina. Gitu loh. Itu poinnya di situ. Gini ya, jelek bagus itu relatif. Yes. Kayak gitu. Tapi kalian harus percaya diri. Kayak gitu. Ketika percaya diri, ambil gambar. Oh ini yang aku tahu nih. Kayak gini ngambil gambar, jebret. Oke. Nah, sebagus apapun kamu ambil gambar, klien akan bilang itu bagus atau jelek. Dua itu aja. Dan gini juga. Kalau klien bilang bagus, mungkin keluarganya bilang jelek. Dan gini juga tambahan, Ra. Jadi ketika anjing aku kesal banget sama ingatanku yang sepersekian detik lupa ini. Lupa barusan anjing. Apa itu? Yang mana? Aku itu namanya short memory loss kalau buatku tuh. Bener-bener literally lupa itu aku mau ngomong apa. Apa masuk aja, Mbak? Oh iya. Oh iya, terima kasih. Thank you. Kenapa juga pakai sedotan? Masih ada ini? Iya. Masih ada. Hemat. Thank you. Save plastik. Nggak pecinta alam, mubazir aja. Apa tadi? Sebentar. Lupa. Ini kita masih di bisnis jasa ya, teman-teman ya.
Guys, Kamu pancing dulu. Ini aku lupa bener-bener lupa ini aku bener-bener literally lupa jadi nih. kita masih dalam pembahasan yang kayak jasa, kalian harus percaya diri. Oh ini dapat nih, sorry baru inget lagi. Baru inget, sorry. Berapa detik tadi itu hilangnya? Jadi ketika kalian tadi tuh jepret segala macam atau nge-MC atau ngeband segala macam atau apapun itu dalam jasa. Sebelum kalian terjun, kalian juga harus tahu medan, biar kalian tidak salah sepenuhnya. Iya, benar, benar. Misalnya mau foto nih outdoor, tak acara misalnya wedding ya, kita bicara wedding. Kalian cuma bawa lensa fix, goblok. Bener nggak aku ngomongnya? Makanya aku bilang tadi Ki, Iya. pemain baru nggak mungkin langsung turun. Yes. 1 tahun dulu dia belajar medan, belajar Iya. ini, belajar segala. Makanya kalau langsung ujuk-ujuk datang, kalian istilahnya kemampuan kalian benar-benar belum ada tapi tipis segini. Ujuk-ujuk kalian pasang harga misalnya 400 atau berapa, kalian nggak tahu medan, cuma bawa lensa fix, bahasa kasar gue ya. Itu sama aja kamu kayak ke tengah jalan, ada truk tronton yang kayak anak-anak goblok itu. Iya, bek mati itu. Keluarganya gak bakal nyalain karena kalian goblok. Udah itu aja intinya. Jadi ya harus tahu medan, benar, harus tahu medan. Jadi selain kalian pasang harga yang Yang standar, nempel, medan juga harus tahu. tapi medannya jauh. Bayangin kalian. Harganya udah murah, kemudian nggak tahu situasi. Iya. Maksudnya nggak tahu gini, nggak bisa apa ya? Maksudnya nggak bisa Beradaptasi dengan lingkungan. beradaptasi dengan situasi ini, hancur kalian. Bahasa kasarnya kayak tadi yang misalnya nge-MC lah ya, ataupun band ataupun tadi videographer, fotografer. Kalau aku let's say misalnya nge-MC, kalian nggak tahu nih misalnya korporasi seperti apa yang kalian hadapi, umur berapa mereka. Kalian ujuk-ujuk, bro, apa kabar? Halo guys. Ditempelin sama bapak-bapak depan itu, tak goblok. Jadi ya, Gitu, jadi kayak misalnya ngeband juga, ngeband di panggung segala macam atau di stage atau segala macam. Kalian so asik tapi penontonnya kriuk, mati kalian. Jadi kalian harus bisa ngebangun suasana. Videographer sama fotografer, tak ujuk-ujuk misalnya kalian udah bawa ini, tak tiba-tiba nggak tahu nih siapa yang kalian harus foto segala macam. Kalian foto orang-orang biasa, tiba-tiba kasih ke klien, loh, foto bapak ini mana? Nggak ada. Ini korporat. Iya, korporat misalkan. Foto bapak ini mana atau foto keluarga ini mana? Nggak ada. Iya. Ini pentingnya guys, kalian mengetahui situasi seperti itu. Jadi kamera aja nggak cukup ya, peralatannya nggak cukup, tapi harus bisa beradaptasi. Tuh. Dengan lingkungan, dengan klien juga harus bisa. Itu pentingnya. Makanya aku bilang jangan harga murah, karena banyak yang kamu lakukan. Yes. Kayak gitu kan, banyak yang kamu pelajari, kayak gitu loh. 200.000 misalnya nih. Ya. Tapi kan pasti kan kalau misalnya kita di event-event tuh pasti ada meetingnya, ada rehearsalnya, ada gladi bersih segala macam. Itu 200, kalian tuh pasti pulang pergi tuh sebelumnya tuh. Habis. 200 yang kalian dapat yang dibayar itu. Coba. Misalnya bensin 50.000. Pulang balik tuh kan. Ya. Tah, itu meeting pertama biasanya. Biasa ada berapa meeting tuh? 3 kali meeting, 50.000 kali 3, 150. 50.000 kalian dapat goblok itu. Matematikanya gitu kan? Iya. 50.000 kalian nongkrong. Belum lagi ini ya. Nah, selesai nih. Misalnya sisa 50.000 hitungannya kan. Selesai event, nongkrong, beli kopi, beli makan, habis ini papo. Nah, nggak ada buat itu gimana kalian mau nambah alat ya? Nggak bisa kan? Ada. Itu yang aku alami dulu.